Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Tarbiyah, selamat datang di podcast Dema Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta, di mana di podcast ini merupakan tempat kita berbagi pengetahuan dan juga inspirasi. Nah, pada podcast kali ini, aku mau ngajak teman-teman untuk memperingati Hari Besar Islam, yaitu 1 Muharram, dengan tema bagaimana sih kita dapat menghidupkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba deh kita lihat dulu apa sih yang membuat Muharram itu begitu unik dan begitu spesial. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasannya 1 Muharram adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, di mana peristiwa ini menunjukkan keberanian, keimanan, dan juga pengorbanan yang begitu besar. Dan 1 Hijriah ini merupakan hari di mana umat Islam memulai tahun baru, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita selama 1 tahun terakhir dan merencanakan bagaimana sih kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di tahun berikutnya. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis Nabi sudah memberikan kita pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai-nilai ini bukan hanya sekedar materi aja teman-teman, tapi harus kita implementasikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, tapi teman-teman, kadang kita tuh sering banget yang namanya merasakan kesulitan gitu dalam menerapkan nilai-nilai Islami tersebut di tengah kesibukan kita. Nah, pada podcast kali ini, aku mau ngasih beberapa tips ke teman-teman untuk menjalankan nilai-nilai Islami dengan lebih baik lagi. Langkah yang pertama yaitu kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Nah, ini bisa kita mulai teman-teman dari introspeksi diri setiap harinya. Jadi kita tanya sama diri kita sendiri, selama ini ketika aku sholat, aku sudah khusyuk belum ya? Ketika Allah sudah memberikan ujian kepada kita, apakah aku sudah bersabar ya? Terus selama ini, aku udah bersikap jujur belum ya dari setiap tindakan yang aku lakukan? Nah, jadi dengan cara kita mengintrospeksi diri, kita bisa kenal dengan berbagai macam kekurangan kita. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu membiasakan amalan harian. Nah, teman-teman, salah satu cara efektif untuk bisa menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara membiasakan diri kita untuk melakukan amalan harian secara rutin. Hal ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, teman-teman. Misalnya kita ngebiasain diri kita untuk bisa bersedekah setiap harinya, kemudian bisa berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat tahajud, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, berpuasa sunnah, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita menerapkan amalan-amalan harian ini dapat mempermudah kita untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu bergaul dengan orang soleh. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasannya lingkungan dan pergaulan sekitar kita sangat mempengaruhi perilaku kita. Nah, makanya kita harus mencari lingkungan yang positif, mencari teman yang mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita juga bisa mulai teman-teman mengikuti komunitas-komunitas Islami, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah, atau mengikuti majelis-majelis ilmu. Karena ketika kita sudah berada di lingkungan yang baik, maka ini akan menambah motivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi biar kita bisa menerapkan nilai-nilai Islami, kita itu harus punya pemahaman yang mendalam tentang agama Islam. Jadi caranya kita bisa meluangkan waktu kita untuk terus belajar, bisa dengan membaca buku-buku agama, kemudian mendengarkan ceramah,
maupun ikut majelis-majelis ilmu. Karena dengan kita mengikuti hal tersebut, ini dapat memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari secara istiqomah. Kemudian langkah yang keenam yaitu sabar dan istiqomah. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai Islam ini tentu nggak mudah ya teman-teman. Selalu ada rintangannya dan tantangan dalam setiap prosesnya. Nah, makanya kita itu perlu banget teman-teman untuk mengasah kesabaran kita untuk bisa istiqomah dalam setiap langkah kita. Jadi kita ini jangan cepat putus asa, karena setiap apapun usaha yang sedang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus berdoa, memohon kekuatan dan kemudahan untuk dipermudah dalam menjalankan nilai-nilai Islami tersebut. Kemudian langkah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu membuat rencana dan target. Jadi dalam memperbaiki diri, kita juga perlu teman-teman untuk mempunyai target yang matang dan juga jelas. Seperti misalnya, kita targetkan dalam satu hari ini kita harus membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Atau misal kita targetkan setiap harinya kita tingkatkan kualitas ibadah kita secara khusyuk, sehingga ketika kita sudah membuat target ini akan bisa mengasah kefokusan kita dalam memperbaiki diri dan usaha kita lebih terarah teman-teman dalam menerapkan nilai-nilai Islami. Seperti yang tadi aku bilang ya teman-teman, jadi dalam menerapkan nilai-nilai Islam ini bukan suatu hal yang mudah, pasti banyak tantangannya, pasti banyak rintangannya dalam setiap prosesnya. Maka kita harus memiliki tekad yang kuat dan usaha yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, itulah teman-teman langkah-langkah praktis dalam menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga semoga dari podcast ini bisa meningkatkan semangat teman-teman untuk bisa lebih memperbaiki diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Aku ucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa untuk follow podcast Dema Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.